Bapak. Tuhan memberkati ibadah kami awal pertengahan sampai akhir. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapak. Kami menolak segala bentuk kuasa gelap, roh jahat apapun yang coba mencuri kemuliaan Allah. Kami patahkan dan hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar kudus dan kami alami Tuhan. Jangan setiap kami beracara, berbicara Tuhan buat masing-masing kami. Dan kami percaya pagi ini yang bersorak-sorai kami mau tinggikan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Ini doa syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami buka ibadah kami habiskan di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau berikan persembahan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan sukacita yang daripada Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan dan kami memberikan sukacita untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan ingat pujian Tuhan Yesus.
Karena salibmu kami hidup, karena salibmu kami ada hari ini, karena salibmu kami boleh menikmati semua berkat yang Tuhan sedang hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh ada di awal bulan yang baru. Tanpa terasa Tuhan, setengah tahun kami sudah lewati. Dan kami tahu kalau kami bisa melewati hari ini, kami bisa melewati waktu-waktu yang lalu, dan kami ada di hari yang luar biasa hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ini awal dimana kami boleh beribadah kembali bersama dengan keluarga kami di dalam Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, kami buang segala roh ketakutan, kami buang segala roh kekhawatiran, karena kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan yang menjaga, menolong, melindungi kami, menguatkan kami, sehingga ketika kami dengar firman-Mu hari ini, ada satu kekuatan yang kami dapatkan, satu pengharapan, satu pertolongan yang kami dapatkan daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Sekalipun kita dibatasi oleh masker ya Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi berkat Tuhan hari ini. Yang setuju katakan amin. Ya memang suaranya nggak kencang karena ketutup masker Bapak Ibu. Dan saya nggak bisa melihat senyuman manis Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya yakin dan percaya di balik masker-masker yang berwarna-warni ini ada senyuman yang begitu manis. Karena Tuhan kita terlalu baik buat kita. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ini perdana kita bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tanpa terasa hampir 4 bulan sudah kita melewati masa-masa yang cukup menegangkan, cukup luar biasa buat hidup kita. Karena ini mungkin terjadi satu kali dan pertama-tama kalinya di sepanjang hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin kalau kita boleh ada hari ini, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita boleh ada memuji Tuhan hari ini di rumah Tuhan. Yang mana Bapak Ibu Saudara lihat suasananya berbeda ya Bapak Ibu ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba tengok kanan kiri, kita masih ada. Bilang sama-sama, kita masih ada. Kita masih hidup karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita diadakan 2 sesi. Jam 8 pagi tadi sudah kita laksanakan bersama-sama. Dan saat ini jam 10 pagi. Karena kalau kita adakan gabungan sungguh tidak muat. Karena tadi juga sudah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan juga menyatakan lewat gereja kita di tempat ini. Kalau 4 bulan kita di rumah saja ibadah, sudah ada satu perubahan yang luar biasa. Yang Bapak punya Tuhan yang dahsyat. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan saya berharap gak libur lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa terus beribadah, berkumpul, bertemu dengan keluarga kita di dalam Tuhan. Mungkin yang di rumah juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang belum bisa hadir hari ini, yang tetap ada di rumah. Ada beberapa jemaat juga yang mungkin usia di atas 60 tahun, opung, opa, oma, semua yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah tetap di rumah saja bersama dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu opung mungkin. Karena saya percaya bahwa kita tetap harus mengikuti setiap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena kita harus tahu pemerintah. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Ibadah kita singkat Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita langsung buka kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Nanti ayat yang ketiga boleh kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Sama-sama katakan sama saya, melihat. Sekali lagi sama-sama katakan melihat. Melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Sama-sama bilang sejak lahir. Ayat yang kedua dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin buat pemberitaan firman Tuhan.
Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita baca satu peristiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat berikutnya ada satu kejadian dan peristiwa penting yang luar biasa. Mungkin nanti kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara bisa banyak belajar baca di rumah. Tapi yang saya mau ambil adalah 3 ayat ini karena 3 ini sudah mewakili dari inti khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara. Ada satu masalah yang Yesus jumpai ketika Yesus ada dalam perjalanan pelayanannya. Ketika dia lewat. Tadi kita baca di ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta. Bisa aja Yesus lewat tapi Yesus nggak lihat. Iya Pak, iya Bapak Ibu Saudara. Yesus lewat tapi juga Yesus lihat. Yesus itu satu pribadi yang dia selalu melihat apapun keadaan kita. Yang setuju bilang amin. Yesus lewat, dia nggak sambil lalu, dia nggak cuek, tapi Yesus lewat, dia melihat. Apa yang dia lihat? Seorang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan tadi di sesi yang pertama saya katakan bahwa seorang yang buta sejak lahir adalah seorang yang sangat menderita. Kenapa menderita? Karena dia nggak bisa membayangkan sesuatu hal apapun karena tidak pernah ada sesuatu yang bisa dia lihat. Buta, sangat menderita. Saya yakin sangat menderita. Ada mungkin orangnya ini pelangi-pelangi alangkah indahmu, ya kan? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lagunya begitu indah, ada banyak warna yang dimiliki oleh pelangi. Tapi orang buta ini saya yakin tidak pernah bisa membayangkan bagaimana pelangi itu. Dia hanya mungkin bisa membayangkan bahwa pelangi itu bentuknya setengah lingkaran. Tapi untuk warna-warni dia tidak bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara. Karena memang dia tidak bisa melihat, tidak mampu melihat sejak lahir. Ada masalah yang dimiliki oleh seorang yang buta saat itu apa? Masalahnya dimiliki, penderitaan yang dimiliki sejak dia keluar dari kandungan ibunya. Penderitaan yang begitu sangat dia besar dia hadapi hari itu. Tapi begitu Yesus lewat, Yesus melihat orang itu. Sama-sama katakan melihat. Ada banyak mungkin persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan masalah saya gak selesai-selesai? Kenapa sih Tuhan suami saya gak berubah-berubah? Kenapa Tuhan istri saya gak dijamah-jamah? Tuhan saya udah berdoa, kenapa Tuhan doa saya gak dijawab-jawab? Permasalahan itu semua orang mengalami, orang tua mengalami, anak muda mengalami, ibu-ibu mengalami. Aduh saya punya suami ini keras kepala banget Tuhan, cerewet, pelit lagi, kepala batu, susah kalau dibilangin. Masalah seorang istri, ada juga suaminya punya masalah. Apalagi saya punya istri bawel, dari bangun tidur sampai mau tidur gak berhenti ngomong. Semua orang punya masalah pribadi masing-masing. Tapi saya mau katakan, orang buta ini masalahnya, penderitaannya dia hadapi sejak lahir. Bapak Ibu, satu penderitaan yang sangat luar biasa dia alami, dia derita. Bagaimana penderitaan itu gak selesai-selesai, tapi ada satu mujizat yang dahsyat ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ayat yang kedua dikatakan apa? Rabi, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Murid-muridnya tiba-tiba tanya. Siapa ini Bapak Ibu Saudara? Dia tanya, waktu dia lewat orang buta bersama-sama Yesus satu rombongan, Yesus melihat. Tiba-tiba murid-muridnya cari perhatian. Rabi, ini ada orang buta nih. Ada orang yang menderita, dia gak bisa lihat dari lahir. Sebenarnya dosanya siapa Rabi? Dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Murid-murid yang bertanya, tapi juga mereka yang menjawab, memberikan pilihan jawaban. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Murid-muridnya tanya, ini ada orang buta. Coba Rabi jawab, siapa yang salah? Orang ini butanya bisa dari lahir sampai sekarang. Salah dia atau salah orang tuanya? Satu pertanyaan yang jawabannya cuma 2, dikasih sama Tuhan, dikasih sama Rabi. Pertanyaan yang juga harus dijawab, tapi jawabannya dari murid-muridnya. Tapi yang saya bangga, saya punya Tuhan yang luar biasa. Dia gak peduli pilihan jawaban dari murid-muridnya. Dia gak peduli situasi yang ada hari itu. Dia gak peduli sama jebakan-jebakan hari itu. Tapi yang dia punya jawaban yang luar biasa di ayat yang ketiga yang kita tadi baca sama-sama. Jawab Yesus. Yesus kalau menjawab dahsyat. Yang setuju katakan amin. Apa kata Yesus? Bukan dia. Pilihan jawaban yang dikasih murid-murid tadi. Salah dia atau orang tuanya? Jawab Yesus apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow, itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kadang-kadang kita punya masalah, kita nyalain masalah. Kita punya masalah, kita nyalain suami. Kita punya masalah, kita nyalain anak-anak. Masalahnya di kantor, marah-marahnya di rumah Bapak Ibu Saudara. Masalah gak selesai di rumah, ngomel-ngomelnya di kantor, anak buah semua dihabisin, marah-marahin. Tapi saya jumpai hari ini,
Tuhan kita punya jawaban luar biasa. Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tapi ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Sama-sama katakan harus. Bangga asal dalam hidupmu, jangan salahin siapapun. Ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Anak-anak muda kadang-kadang masalahnya apa? Masalah jomblo, nggak dapat jodoh, Bapak Ibu Saudara, nggak dapat pacar. Saya udah naksir sama yang ini nggak naksir saya. Giliran dia dekat-deketin saya nggak suka sama dia. Ya kan? Ada banyak masalah orang tua, masalahnya apa? Masalahnya susah nginget, Bapak Ibu Saudara. Kemarin ngomong apa lupa hari ini. Ada banyak persoalan-persoalan mungkin kecil ataupun besar yang kita hadapi. Tapi seringkali kita menyalahkan situasi. Seringkali kita menyalahkan orang. Seringkali kita menyalahkan siapapun yang ada di sekitar kita untuk kambing hitam kan. Tapi firman Tuhan hari ini, Tuhan gak ambil jawaban itu. Dia katakan dengan tegas bahwa ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Siapa di sini yang gak punya masalah? Bisa katakan? Ada yang angkat tangan, bisa buka masker? Jangan bisa. Ada senyum? Saya nggak bisa lihat senyuman Bapak Ibu, tapi saya percaya di balik masker ini ada senyuman yang lebar. Yang setuju bilang amin. Yang tersenyum katakan haleluya. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekarang kita mau belajar kenapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Allah mau mendidik kita. Sama-sama katakan mendidik. Kita buka dalam Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71. Ini Mazmur Daud. Daud punya masalah yang begitu berat. Daud dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri yang namanya Saul. Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Daud begitu banyak memiliki masalah yang bertubi-tubi, tapi dia punya respon hati yang luar biasa. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Masalahnya banyak buat Daud, tapi dia responnya luar biasa. Ayat 71 dikatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Yang mau belajar katakan amin. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kalau aku diomongin itu baik bagiku. Kalau aku difitnah itu baik bagiku. Kalau aku alami masalah banyak besar nggak selesai. Kalau doaku belum dijawab, itu baik bagiku. Apa baiknya? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Siapa di sini yang mau belajar ketetapan Tuhan? Yang mau belajar katakan amin. Supaya aku belajar. Ketika doamu belum dijawab, aku mau belajar. Ketika suamimu belum berubah, belum bertobat, katakan aku mau belajar. Aku mau dididik Tuhan. Aku mau Tuhan dewasakan aku. Aku mau dibentuk dan dimurnikan Tuhan. Itu tujuan Allah memberikan masalah dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa Allah memberikan masalah dalam hidup kita? Mengizinkan, bukan memberikan. Mengizinkan masalah itu ada. Kadang-kadang mungkin kita pikir, Tuhan gak sayang sama saya. Saya udah doa malam setiap hari. Saya udah datang ke gereja. Saya udah bayar perpuluhan. Saya udah melayani Tuhan. Tapi mana doa saya gak dijawab-jawab. Doa saya gak, Tuhan gak dengar kali ini. Doa saya gak ada kali ini. Dia gak nyata dalam hidup saya. Hari ini yang pertama kita tahu jawabannya. Kalau Tuhan memberikan atau mengizinkan masalah dalam hidup kita, Tuhan mau mendidik kita. Coba bilang kanan kirimu walaupun pakai masker, katakan kita harus belajar. Kita harus belajar. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Tuhan mengizinkan masalah? Ini ayat yang tadi kita baca. Supaya kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Supaya sesuatu terjadi yang dahsyat itu boleh dinyatakan lewat kehidupan kita. Sama-sama katakan lewat hidup saya. Lewat hidup saya pekerjaan Allah dinyatakan. Kalau engkau mengalami satu hal yang buruk dalam hidupmu, kalau engkau mengalami aniaya dalam hidupmu, kalau engkau mengalami penderitaan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar. Yang kedua, Tuhan aku mau ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidupku. Pekerjaan Allah dinyatakan. Kalau orang itu buta, mungkin orang banyak yang ngucilin gini ya, kalau Bapak Ibu Saudara ada sakit ya, sakitnya nggak sembuh gitu ya, terus berobat ke sana ke sini malah tambah parah. Ada satu kadang-kadang perkataan yang bikin kita tambah sakit, tambah down, tambah putus asa. Ada orang bilang gini, lu kena kutuk kali ya.
Lu bikin dosa apa waktu itu? Lu pernah bikin sesuatu ya? Ada satu kecurigaan yang mungkin sekeliling kita sama seperti yang Ayub alami, Bapak Ibu Saudara. Ayub menderitanya luar biasa. Mungkin orang udah banyak, wah ini dosa nih orang nih. Ini banyak dosa nih mungkin. Ini jangan-jangan kayaknya ini dari mana nih. Ini mungkin hidupnya dulu banyak buat dosa nih. Mungkin ke Gunung Kawi kali. Mungkin ada begitu banyak pertanyaan ketika kita alami masalah, alami persoalan, alami penderitaan. Orang malah ngutukin kita, orang malah tanda tanya, jauhin kita dan bilang, ini orang kena kutuk. Ini orang kena murka Allah. Tuh, kena azab ya bahasa ininya. Tapi saya mau katakan, bukan salah dia, bukan karena kutuk, bukan salah orang tuanya, bukan salah orang yang buta, tapi ada perkara-perkara, ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupnya. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hari ini ketika kita menderita, jangan lagi nyalain situasi. Ketika kita dihina orang, jangan lagi nyalain orang itu. Tapi ada pekerjaan Allah yang Tuhan menyatakan lewat hidup saya. Sama-sama bilang lewat hidup saya. Kalau kita difitnah orang, diomongin orang, dijahatin orang, bilang sama orang itu, aku memberkati kamu, aku mengasihi kamu. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah menyatakan dalam hidup saya. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kenapa sih Tuhan mengizinkan masalah demi masalah terjadi, bahkan gak selesai, belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Kalau tadi kita harus belajar, Tuhan mau didik kita, Tuhan mau bentuk dewasaan kita. Yang kedua, Tuhan mau ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan lewat hidup kita. Yang ketiga, kenapa masalah Tuhan izinkan? Ternyata jawabannya, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Yang percaya bilang amin. Ada satu rekan saya, ini masa-masa 4 bulan ini, masa pandemi Bapak Ibu, banyak orang mungkin kena PHK, banyak orang dipotong gaji, ya kan? Banyak orang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha, bisnis, ekonomi, keluarga. Ya kan, keluarga juga banyak masalah. Ada banyak persoalan dalam rumah tangga ketika pandemi ini terjadi. Dalam 4 bulan ada survei Bapak Ibu Saudara, perceraian dalam rumah tangga meningkat karena ada masalah ini. Karena memang masalah itu bertubi-tubi, masalah itu datang tidak sendiri, kadang-kadang rame-rame sama teman-temannya. Nah, satu kali teman saya bilang, teman saya di PHK Bapak Ibu Saudara, di pekerjaan, tapi bukan karena COVID. Dia di PHK karena tidak mau bekerja sama dalam perusahaan. Jadi bosnya ajak dia ini untuk mencari satu keuntungan sedikit. Dia bilang gini, saya nggak sejahtera untuk mengikut apa kata hati bos ini. Tapi saya dipaksa, dan pilihan dari bos saya adalah kalau kamu nggak mau ikut aturan main saya, silakan keluar. Dia cerita sama istrinya juga dilema. Pilihannya hanya dua, mau ikut kerja sama, mau bermain, atau kamu harus keluar. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia putuskan, saya mau tetap ikut jalan Tuhan. Baik, saya keluar. Istrinya menyalahkan dia dan bilang, gimana kehidupan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Kita harus makan setiap hari. Anak-anak kita harus sekolah. Apa pekerjaan kamu? Kamu harus kehilangan pekerjaan. Istrinya sedih, menyalahkan suami. Sebenarnya masalah bertambah ya. Masalah dikeluarin dari perusahaan. Masalah istrinya menyalahkan, masalah dalam keluarga, ekonomi semakin berkurang, apa yang terjadi. Tapi dia tetap percaya ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan mengatakan. Dia pegang janji Tuhan lewat masalah ini, aku mau belajar apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Ternyata yang ketiga apa? Lewat masalah yang dihadapi, dia pun walaupun harus keluar dari pekerjaannya, dia harus meninggalkan pekerjaannya. Dia harus mengalah, walaupun menderita, walaupun bermasalah, walaupun badai itu begitu berat dalam hidup dan keluarganya. Tapi dia percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Yang ketiga ini poinnya, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik Bapak Ibu Saudara? Dengan dia mundur, dengan dia keluar dari pekerjaan, ternyata tidak lama kemudian perusahaan itu diaudit dan bos itu mendapatkan satu kasus yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Orang yang rekan saya ini aman Bapak Ibu Saudara. Dia selamat dari ancaman itu. Dan akhirnya hari ini Tuhan pulihkan ekonominya, Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan pulihkan keluarganya. Bahkan apa yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengar, tidak pernah yang Tuhan sediakan bagi dia. Yang percaya bilang amin. Karena itu kalau masalah cuma sedikit, masalah simpel, jangan bikin berat, jangan bikin kita, ada apa ya Tuhan ya, kenapa Tuhan gak jawab doa saya, kenapa ya Tuhan gak tolong saya, kenapa ya Tuhan ya. Ada banyak pertanyaan kenapa kita sama Tuhan. Tapi hari ini lewat firman Tuhan, ternyata Tuhan mau didik kita. Sama-sama bilang, Tuhan mau ajar saya, Tuhan mau didik saya,
Tuhan mau ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya. Yang ketiga, ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan mau singkapkan dalam kehidupan kita. Ingat kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara? Kelihatannya dia menurun. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia tinggal di satu rumah yang mana dia menjadi anak kesayangan. Apapun dikasih yang terbaik oleh papanya. Tapi ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya dan saudaranya menjual dia, apa yang terjadi? Dia harus mengalami satu penurunan hidup. Dia harus dibuang, bahkan dijual, dia menjadi budak. Katanya mimpinya tinggi, katanya Tuhan kasih mimpi dia menjadi sesuatu yang besar. Mimpinya besar, mimpinya dahsyat, mimpinya luar biasa, tapi kenyataannya nol. Kenyataannya tiarap, kenyataannya minus. Jauh dari apa yang dia harapkan. Dia jadi budak, tapi saya percaya Yusuf orang yang setia. Karena dalam firman Tuhan tidak ada satu hal yang buruk, hal yang negatif yang diceritakan tentang Yusuf, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia setia, dia taat, dia lakukan apa yang menjadi pekerjaannya hari itu. Jadi asisten rumah tangga, dia setia. Dia jadi kepala rumah tangga di rumah keluarganya Potifar, dia setia. Bahkan dia tidak lakukan hal yang buruk. Dia tidak kompromi sama dosa, sama-sama katakan tidak kompromi. Ada banyak hari-hari ini tawaran-tawaran yang bikin kita pengen kompromi sama dunia. Tawaran-tawaran yang bikin kita kayak tergiur, ya situasi lagi begini kayaknya gak apa-apa ya kali ya. Tuhan juga ngerti, Bu Gembala juga ngerti, Pak Gembala juga ngerti, ya pendeta, Pak Pendeta juga mengerti lah, saya ikut gini gak apa-apa. Tapi hari ini saya mau katakan jangan pernah kompromi sama dosa. Yang setuju bilang amin. Karena ketika kita tidak kompromi, kelihatannya kita turun, kelihatannya kita hancur. Di mata dunia orang boleh melihat mungkin kita rendah, tapi di mata Tuhan ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan menyatakan dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Kelihatannya hancur, Yusuf kelihatannya Bapak Ibu Saudara, habis jadi budak, dia difitnah. Habis difitnah, masuk penjara. Mungkin saudara-saudaranya kalau ada, ya tuh yang pemimpin, tukang mimpi, hasilnya nol. Kan mimpinya bohong semua, tapi visi dari Tuhan Yusuf tetap pegang bahwa Yusuf akan terus naik dan naik, dan Tuhan nyatakan mimpi yang besar itu di akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita taat, kita setia, kita tidak kompromi, kita percaya ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita semua. Yang setuju bilang amin. Amin. Jadi jangan pernah nyalain masalah, jangan pernah nyalain suami, jangan nyalain istri. Kalau uang belanja kurang, terima kasih Pak, tetap bersyukur, amin. Nah ini suami-suami senang nih, nengok istrinya bilang tuh Ma dengerin Ma. Ya. Jangan nyalain situasi, tapi tetap percaya ada sesuatu yang lebih baik. Haleluya. Aduh, saya terlalu percaya bahwa COVID ini pasti selesai. Minimal kita bisa menyesuaikannya dulu, Bapak Ibu Saudara, amin. Kita bisa beribadah di tempat ini. Tidak banyak gereja yang sudah beribadah secara langsung seperti ini, tapi kita boleh bersyukur lingkungan kita aman, jemaat semua mendukung, amin. Kalau digabung satu sesi memang gak kuat Bapak Ibu Saudara. Jujur mungkin penuh dan jadi agak sedikit crowded, tapi memang lebih enak, nyaman seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah sediakan semuanya, ruangan sudah kita perlebar, tempat sudah nyaman Bapak Ibu Saudara. Kalau masih kipas-kipas sedikit gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetap kita percaya nanti minggu-minggu yang akan datang kita semua kedinginan di sini. Wah, saya bawa jaket ke gereja, bawa jaket. Tapi minimal kita udah lihat lantai, udah bisa ngaca. Coba lihat ke bawah. Coba keren, cantiknya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa kalau bukan Tuhan, kalau bukan karyanya yang dahsyat, tidak akan pernah terjadi hari ini. Karena itu kita boleh bersyukur semua karena anugerahnya. Sama-sama bilang haleluya. Yang ketiga, Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita alami hari ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita? Karena Allah mau kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita baca dalam kitab Ayub Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau
yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa yang dialami Ayub, Bapak Ibu Saudara? Ayub seorang yang kaya raya, tadi saya jelaskan sedikit di awal. Ayub seorang yang paling kaya di daerah timur. Di ayat yang pertama kalau kita baca, semua dia punya, ada ribuan ternak yang dia punya, begitu kayanya, diberkati dengan anak-anak yang luar biasa. Tapi hanya dalam sekejap Tuhan izinkan semuanya lewat, Bapak Ibu. Dalam sekejap Tuhan izinkan semuanya hilang. Dalam sekejap Tuhan izinkan semua lenyap dalam kehidupannya. Sehingga dia bilang, kemarin masih ada ternakku, kemarin masih ada rumahku, kemarin masih ada anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi hari ini dalam sekejap Tuhan bisa ambil semuanya dalam hidup kita. Apa yang kau banggakan hari ini? Kepintaranmu? Apa yang kau banggakan? Kekayaanmu, jabatanmu, relasimu. Tenang aja Bu Pendeta, saya banyak teman pejabat, saya banyak saudara pejabat. Aman lah kalau COVID begini. Siapa yang kau andalkan? Gak ada lagi. Kalau Tuhan izinkan selesai dalam hidupmu, gak ada yang bisa tahan. Tapi ketika Ayub mengalami masalah demi masalah, bahkan apa yang dialami Ayub? Ayub mengalami sakit kusta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hanya punya sehelai baju di tubuhnya, dan dia untuk menggaruk aja, Bapak Ibu Saudara, untuk menggaruk badan itu nggak pakai tangan lagi, pakai pecahan beling, sampai pakai pecahan kaca, Bapak Ibu Saudara, untuk dia menggaruk. Sakingan dia udah nggak tahan sama lukanya. Dia bukan hanya diserang secara materi, tapi fisiknya, mentalnya diserang habis-habisan. Namun apa yang terjadi? Ketika sahabat-sahabatnya, istrinya bilang, udahlah Ayub, tinggalin Tuhan, kutuki Tuhan, udah. Ternyata memang Tuhan gak ada sama kita kok. Ternyata Tuhan yang kita sembah itu gak nyata kok. Ketika orang-orang mulai mempengaruhi, tapi iman Ayub tetap tertuju kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di ayat yang kelima ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima dikatakan, selama ini, ya kan, ini bahasa saya, Bapak. Selama ini Ayub itu hanya dengar kata Tuhan, hanya dengar Tuhan itu ajaib, hanya dengar Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Itu cuma dengar dari kata orang, cuma dengar dari sekelilingnya bilang, ya Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Dia cuma dengar, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dikatakan? Sekarang aku memandang engkau. Lewat masalah yang terjadi begitu besar dalam hidup Ayub, Ayub bisa memandang Allah. Yang setuju katakan amin. Lewat masalah yang kau hadapi hari ini, ada rencana Tuhan. Apa rencananya? Yaitu Tuhan mau kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita alami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan. Kita alami pengenalan akan Tuhan. Oh, ternyata Tuhan izinin masalah ini tuh supaya saya lebih dekat sama Tuhan, supaya saya lebih dekat sama keluarga, supaya saya punya hubungan yang intim sama Tuhan, berdoa setiap hari. Kalau saya ada di rumah setiap hari, saya punya jam doa sama Tuhan. Oh, ini loh, saya punya masalah Tuhan, maksud Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini yang kita belajar hari ini. Tuhan izinkan masalah karena Tuhan mau mendewasakan dan mendidik kita. Tuhan izinkan masalah karena ada pekerjaan Allah yang ajaib yang Tuhan mau nyatakan lewat kehidupan kita. Tuhan izinkan masalah karena ada sesuatu yang lebih baik. Maksud Tuhan kadang-kadang kita nggak tahu kenapa sih Tuhan kasih masalah besar ini. Karena ternyata ada sesuatu yang jauh luar biasa. Kenapa sih usaha saya yang ini gagal? Ternyata memang itu nggak berkenan dan itu bahaya buatmu. Tapi ada sesuatu yang lebih baik. Kenapa sih Tuhan izinin masalah? Ternyata Tuhan mau kita bersekutu sama Tuhan. Setiap hari kita andalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Lewat 4 hal ini, tidak ada masalah yang tidak ada jawabannya. Yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang guru di sini, jadi guru. Kita ada jemaat tadi pagi, Ibu Monik, dia guru. Dia kalau bikin pertanyaan, guru itu kalau bikin pertanyaan nggak mungkin nggak kasih jawaban. Amin. Dia bikin pertanyaan pasti dia punya jawaban. Nggak ada dia bikin pertanyaannya, jawabannya nggak ada, itu nggak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Begitu juga satu perusahaan gembok, bikin gembok, usaha gembok, produksi gembok, tapi dia nggak bikin kuncinya, ada nggak? Nggak akan laku, Bapak Ibu Saudara.
Dia bikin gembok, dia produksi gembok yang banyak tapi gak ada kuncinya. Tidak akan mungkin. Sebuah perusahaan gembok, dia bikin gembok begitu banyak, dia juga sediakan kuncinya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan kita yang luar biasa yang kita sembah hari ini, yang hidup untuk selama-lamanya. Dia kasih masalah sama kita, dia kasih dan izinkan badai ada dalam hidup kita, dia izinkan persoalan ada dalam hidup kita. Dia juga sediakan jawabannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang setuju katakan amin. Dia gak mungkin gak kasih jawaban buat kita. Kenapa hari ini belum ada jawabannya Bu Gembala? Jawaban dari saya adalah sabar dan setia. Amin. Kenapa doa saya belum dijawabin? Saya percaya sih Tuhan punya jawaban, tapi sampai sekarang belum dapat jawabannya. Saya cuma bisa jawab sabar dan setia. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa sih Tuhan ini belum terjadi. Kenapa Tuhan ini begini, ini begitu. Pertanyaan hari ini kalau kita belum dapat jawabannya, 4 hal tadi kita mau belajar. Terus belajar dan didik Tuhan. Terus lihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan dalam hidup saya. Terus mengerti bahwa lewat masalah ini ternyata tujuan Tuhan yang terbaik itu ada di sana. Situasi yang terbaik itu untuk saya dapatin jawaban itu ada di sana. Sesuatu yang lebih baik. Dan yang terakhir, kenapa masalah itu belum dijawab Tuhan, belum dipulihkan Tuhan, masalahnya belum selesai sampai hari ini. Karena Tuhan mau kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Mulai hari ini kita baca lewat firman Tuhan. Di waktu yang singkat ini kita mau dididik Tuhan, kita mau jadi alat Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Yang ketiga kita mau belajar bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Dan yang keempat kita mau punya hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Yang mau terus setia sama Tuhan katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Percaya kepada-Mu sepenuhnya Tuhan. Angkat tangan kita dulu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji. Yang percaya Tuhan bisa dahsyat, angkat suaramu katakan. Ku percaya Kau Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya, lebih dari Yesus. Menepati janji-janji-Mu. Mari yang percaya Kau bagi Tuhan. Kami percaya. Pagi hari ini kita belajar tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Di dalam Tuhan segala masalah Tuhan sanggup selesaikan dalam kehidupan kita. Karena itu tetap percaya, tetap setia, tetap yakin bahwa punya rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Pencobaan-pencobaan yang kita alami hari-hari ini, firman Tuhan katakan cuma biasa, pencobaan biasa, tidak akan pernah bisa melampaui batas kekuatan. Kita rela masa kata bayar rela masa. Kalau selama ini engkau mengeluh sama masalahmu yang mungkin kecil, engkau belum bersyukur. Masih banyak orang di luar sana yang punya masalah jauh lebih besar. Masih banyak di sekitar kita yang punya masalah jauh lebih hebat dari apa yang kita hadapi hari ini.
Begitu banyak jawaban doa yang sudah kau terima, tapi hanya karena satu masalah kau lupa berkat-berkat Tuhan. Kalau itu doamu selama ini kau lupa sama berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan karena satu masalah itu, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kalau itu doamu, taruh tangan kananmu di dada Bapak Ibu Saudara. Kalau kau mau belajar lewat masalah, kau bersyukur bahwa kau dididik Tuhan, kita didewasakan Tuhan, kita dibentuk, kita dimurnikan Tuhan menjadi serupa, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kita mau belajar bahwa lewat masalah ada pekerjaan Allah yang dinyatakan. Kalau doamu belum dijawab, bukan salahmu. Kalau doamu belum dijawab, jangan salahkan suamimu. Kalau doamu belum dijawab, jangan salahkan sekelilingmu. Tapi ada pekerjaan Allah yang Allah mau nyatakan dalam kehidupan Anda lewat hidup saya. Kalau itu doamu juga, selama ini mungkin kau nyalain keluarga, nyalain pasangan, nyalain anak-anakmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku mau dididik Tuhan, aku mau dibentuk Tuhan. Sebelum aku terima jawaban, aku mau belajar, dimurnikan Tuhan. Dan aku yakin ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dan yang terakhir, ketika kita punya masalah, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita semakin dekat sama Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Kalau Ayub boleh bilang, selama ini saya cuma dengar tentang Tuhan, selama ini saya cuma dengar tentang Tuhan dari kata orang, dari Allah saya bilang tentang Tuhan, dari orang-orang home saya, dari sahabat-sahabat saya, dari keluarga saya dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Tapi lewat masalah ini saya bisa memandang Tuhan. Lewat masalah ini saya bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dia rela masa kata ya rela masih, dia rela masa kata kita rela lama ya rela masih kata ya rela masih, dia rela masa kata kita rela lama ya rela masih kata ya rela masih, dia rela masih kita rela lama ya rela masih kata ya rela masih kata orang lama ya rela masih kata ya rela masih. Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah gagal. Janjinya, setianya tetap sama dulu, sekarang sampai selamanya. Kalau itu doamu, angkat tanganmu dua-dua. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, Bapak. Ajar kami tetap andalkan Tuhan. Ajar kami tetap percaya janji Tuhan. Ajar kami hadapi setiap masalah yang ada dalam hidup kami. Mungkin selama 4 bulan ini kami alami masalah yang begitu hebat. Tapi ajar kami Tuhan, siang hari ini kami terima kebenaran firman-Mu. Lewat setiap masalah itu kami dididik Tuhan. Lewat setiap masalah itu kami mau jadi alat Tuhan. Lewat masalah itu kami tahu bahwa Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik. Dan lewat masalah itu kami percaya kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan setiap tangan yang terangkat, hati yang terbuka, Tuhan jamah lewat satu persatu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus, kalau mungkin di antara kami belum bisa mengampuni orang yang bersalah sama kami mungkin seringkali dikecewakan orang, kami seringkali difitnah orang, ada kecewa yang terlalu dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami lepaskan, kami cabut di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga kami percaya ketika kami memandang kepada Tuhan, Engkau segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan perjamuan suci ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan, dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi sama-sama dengan ucapan syukur biasa. Telah kulihat Yesus bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup. Mari kita bersyukur sama-sama. Kasih-Mu Bapa.
aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita percaya lewat tubuh Kristus kita diselamatkan, kita dimenangkan. Lewat tubuh Kristus kita mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Lewat tubuh Kristus kita alami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu kita mau terima berkat perjamuan kudus hari ini. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang terpecah. Aku percaya melalui tubuh yang terpecah, hidupku dipulihkan, hidupku disempurnakan, hidupku diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Aku akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Aku akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupanku. Aku diberkati, keluargaku diberkati, pekerjaanku, usahaku, keluargaku, anak-anakku diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Bapak, hidupku akan mengalami berkat demi berkat, kemurahan demi kemurahan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima tubuhmu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan kita di atas kepala, kita berdoa bersama-sama, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darahmu yang tertumpah, darahmu yang tercurah, menyembuhkanku, memulihkan segala sakit penyakitku, memberikanku kesehatan, memberikanku kekuatan, menghalau segala virus. Aku tolak segala virus COVID-19 di dalam nama Yesus. Tubuhku sehat, tubuhku kuat. Aku boleh melayani Tuhan, aku boleh bekerja, aku boleh melakukan hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui darah-Mu yang tertumpah, aku diselamatkan, aku ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan Yesus, aku diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku dilayakkan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan, lewat darah-Mu yang tercurah, mengampuniku, bahkan memberikan kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, aku terima darah-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita bersyukur. Dengan ucapan syukur kita datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat tubuh dan darah-Mu, buat tubuh dan darah-Mu memulihkanku, mengampuniku, menyelamatkanku, membangkitkanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, angkat tanganmu sembah Tuhan, sama-sama katakan terima kasih Yesus. Haleluya.
Kami sudah terima anugerah dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati dalam ibadah perdana kita hari ini. Tetap minggu depan pastikan Bapak Ibu Saudara tetap kita beribadah di rumah Tuhan. Kita tetap beribadah di rumah Tuhan. Di tempat ini boleh ajak yang usianya di bawah 60 tahun dan di atas 12 tahun di atas 12 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Jadi anak-anak sekolah minggu kita belum adakan ibadah karena masih tetap ibadah di rumah saja. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, memberikan persembahan kita yang kedua, kita akan menyaksikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jadwal ibadah tengah minggu kita tetap kita liburkan. Ibadah teens, ibadah wanita, ibadah sekolah minggu, dan juga ibadah pendalaman Alkitab. Kita ada ibadah hanya doa Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita ada mesbah doa, diadakan setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi yang kemarin 1 bulan Juli itu kita adakan setiap hari. Karena mulai bulan Juli ini kita akan mulai kembali home atau komunitas sel kita. Jadi per tim atau per home itu tetap ada fellowship. Jadi kita adakan doa malam itu hari Rabu dan hari Jumat 1 minggu 2 kali. Jam 7 malam sampai jam 8 malam, hanya 1 jam Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu berdoa bersama-sama, kita kumpul sama-sama di sini. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Kita berdoa buat seluruh jemaat, satu persatu nama kita sebutkan. Kita berdoa buat bangsa, buat pemerintah, buat kota kita. Kita berdoa buat banyak hal di Indonesia yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Kita tetap percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya doa orang benar besar kuasanya, tapi firman Tuhan gak salah, sangat besar kuasanya. Yang setuju bilang amin. Karena itu saya percaya ketika kita berkumpul bersama sehati, kita naikkan doa-doa kita. Doa orang benar besar kuasanya. Pastikan Rabu ini kita mulai jam 7 malam dan juga hari Jumat jam 7 malam 1 jam. Kemudian pengumuman berikutnya, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Herman Wijaya. Minggu ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Wijaya lagi. Bukan Yusuf Wijaya, ini Wijaya semua nih soalnya nih. Cuma satu yang bukan Wijaya. Bapak Pendeta Yusuf Sukiman. Yang minggu keempat Bapak Ibu Saudara kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta. Puji Tuhan, ini Wijaya semua yang ada di sini. Nanti Bapak Yusuf Sukiman juga akan ganti marga Wijaya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di sini grup Wijaya. Enggak Bapak Ibu. Kemudian pengumuman berikutnya kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli. Kita akan ada Ibu Yunita tanggal 7, ada Agnes tanggal 9, ini tim kita, ada Ibu Wenti tanggal 12, ada Ibu Julia Fitriana, ini sudah lama juga tanggal 12, ada Bapak Maringan Huta Julu tanggal 20, ada Lydia Eslina Agoha tanggal 20, Jovanka Felicia tanggal 23. Bapak Ibu Saudara yang mungkin berulang tahun sepanjang bulan ini tapi belum disebutkan namanya bisa menghubungi Bapak Cahyadi Bapak Ibu Saudara. Kemudian pengumuman berikutnya kita ibadah kita boleh berlangsung 2 sesi. Itu karena mengingat ruangan kita gak muat Bapak Ibu Saudara. Ini sudah diperlebar aja gak muat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat apa yang berubah ya. Kemarin gak ada tiang, kok ada tiang. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau gak ada tiang ini roboh Bapak Ibu. Jadi memang karena ini kita perlebar. Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, gereja kita semakin luar biasa. Lantainya baru, nanti atapnya kita naikin sampai ke langit Bapak Ibu Saudara. Alias gak ada atap. Alias gak ada atap Bapak Ibu Saudara. Ya tetap berdoa untuk gereja kita. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa di rumah bersama dengan keluarga, sebutkan GBI Pulau Gebang. Karena saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Karena gereja ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi Mas Naga, bukan hanya bagi Pulau Gebang, tapi bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan akan tarik ke tempat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, itu saja pengumuman. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan, tapi satu persatu bergantian. Mungkin satu row bergantian sampai yang terakhir. Minta maaf karena kita tetap harus mengatur jarak. Dan nanti setelah pulang Bapak Ibu Saudara bisa langsung keluar tanpa harus bersalaman secara fisik. Kita bisa bersalaman sehati seperti ini Bapak Ibu. Jadi tetap percaya, kalaupun kita begini bukan berarti sombong, tapi kita menjaga jarak. Haleluya. Kita memberikan pujian ini. Ku terima berkat Tuhan.
Jikalau bukan karena Tuhan, amin. Jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, sudah terbuka kuasa Tuhan bekerja. Dengan iman kami katakan Tuhan, ku terima berkat yang datang dari Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima, ku terima berkat. Karena dari Tuhan dan Roh Kudus, apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dimuliakan kasih. Sinar wajahmu penuhiku. Terima berkat-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat Tuhan, untuk berkat Tuhan di minggu yang pertama di bulan Juli, yang kami percaya sepanjang bulan ini kami akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, ajaib, luar biasa terjadi. Kami satu persatu dilawat Tuhan, setiap rumah tangga diberkati Tuhan, setiap keluarga ada kehadiran Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati juga semua kami yang juga beribadah dari rumah. Tuhan tolong setiap orang tua, oma-oma yang juga tidak bisa hadir, bahkan setiap jemaatmu yang Tuhan jamah, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami bisa berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini, Tuhan akan kembalikan keadaan ini, dan kami yakin kami bisa kembali bertemu dalam kasih Tuhan dengan seluruh jemaat Tuhan GBI Pulau Gebang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang melayani, diberkati Tuhan, baik yang sesi pertama, sesi yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan dalam ibadah kami perdana di tempat ini. Kami tetap percaya minggu-minggu depan ada tetap hadirat Tuhan nyata dalam setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa Indonesia, memberkati kota Jakarta, para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Gubernur, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Pemerintah dari yang teratas sampai yang tertinggi, ada berkat Tuhan melawat seluruh anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap jiwa-jiwa yang hari ini mungkin terbaring di rumah sakit, mereka mengalami sakit, bahkan diizinkan Tuhan untuk mengalami positif di COVID-19 Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka, tolong mereka Tuhan. Engkau memberikan tetap sukacita, tetap memberikan kekuatan, karena kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan.
Berkati seluruh para medis, dokter, suster, para perawat, dan semua tim kesehatan yang membantu dan menolong semua pasien-pasien yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk lingkungan kami. Diberkati Tuhan Mas Naga, diberkati Tuhan Pulau Gebang, diberkati Jakarta Timur, kota Jakarta ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami juga akan berdoa buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di masa-masa liburan ini, minggu depan anak-anak kami akan sekolah kembali. Tuhan tolong, sekalipun mereka tetap sekolah dan belajar secara online, tapi kami tetap percaya anak-anak kami sehat, anak-anak kami cerdas, anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, takut akan Tuhan di dalam nama Yesus, menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap persembahan anak-anakmu Bapa. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Berkati setiap tangan-tangan itu Tuhan. Berkati berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat ganda. Baik persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, diberkati Tuhan. Setiap pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga, Tuhan tolong, Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Saatnya Bapak kami akan kembali pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang hantar kami ada di tempat ini, Tuhan juga hantar kami pulang ke tempat kami. Perjalanan kami Tuhan tolong, Tuhan jauh dari segala mara bahaya dan orang jahat, kami tolong di dalam nama Yesus. Dan saatnya kami mau jadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat, jadi pelaku firman dimanapun kau berada. Ingat firman Tuhan hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya di dalam kasih karunia Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai orang tua, didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan semua berkati kita Selamat semuanya. hari Minggu, Pada Tuhan bulan Yesus Ramadan.